Tanggal 16 sudah berlalu. Tapi faktanya tidak juga terjadi. Ya udah, Anda nggak salah. Anda udah jalani tugas. Yang saya ingin lagi kritik serius nih, ulah tindakan, pikiran dari anggota-anggota DPR ini yang menurut saya cacat berpikir, cacat moral, jadi cacat tindakan gitu loh. Ya kan harusnya juga kemarin tuh waktu rapat itu harusnya undang kita datang ke situ dengerin pidatonya Jokowi. Bener gak dia ngomong begitu? Biar Jokowi juga tahu nih rakyat nih udah banyak yang kesusahan, biar denger langsung juga. DPR ini menganggap bagaimana? Mereka dipilih oleh rakyat. Mohon ini, mereka dipilih oleh rakyat, bahkan mengemis-ngemis ketika mereka akan kampanye. Saya juga sering jadi tim sesnya. Klarifikasi yang mulia, kemudian majelis juga menerima keberatan kami dan kemudian diperbaiki surat kuasanya, dan kuasa itu yang tidak dilengkapi hari ini. Jangan disepelit informasinya, jangan di framing seolah-olah cukup dengan satu surat kuasa. Kalau tidak hadir nggak apa-apa, batal, gagal, nggak ada masalah. Saya tunjukkan pada rakyat memang beginilah kelakuan DPR. Tapi jangan mensplit persoalan di majelis yang faktanya tidak demikian. Baju. Ini baju belum. Atensi dari sidang sebelumnya Pak Mediator dua hal. Yang pertama, melengkapi kuasa dari tergugat yang dijanjikan setelah tanggal 16 Agustus. Kedua, menghadirkan prinsipal dari tergugat atau paling setidaknya pimpinan Komisi 3 DPR RI sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan. Begitu. Karena belum kan, kita belum masuk ke situ gitu. Ya, terima kasih. Ini Pak Mediator, FP dan teman-teman semuanya. Pak Egy yang dihormati, Ya. Pak, terkait dengan perbaikan kuasa yang diminta oleh Pak juga, waktu itu kami respon dan kami janjikan yang mulia sampai pada tanggal 16 Agustus kemarin. Namun setelah kami lapor ke pimpinan dalam menjadi kesekjenan, karena kami kan hanya pelaksana aja ya, sebagai kuasa institusi. Jadi kuasa itu sampai hari ini para wakil belum tanda tangan juga tinggi. Namun daripada itu arahan dari pimpinan dan Pak Sekjen, kalau memang diperkenankan supaya persidangan ini pun tidak terhambat juga, ini menizin artinya tetap kita berpedoman pada kuasa yang sudah ditandatangani di berdua. Yang kedua terkait dengan mediasi, kemarin sudah saya sampaikan Bang Egy ke pimpinan Komisi 3 juga. Saya ketemu Pak Taufik sementara kita sudah sampaikan dan mintakan juga beliau untuk hadir dan berhalangan juga dan tetap mendelegasikan pada kami. Apapun misalnya terkait dengan keberatan dalam mediasi ini, misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penggugat, prinsipnya kita kembalikan ke majelis, Pak Mediator. Kita ikut sesuai dengan aturan di majelis. Ya, saya kan bukan majelisnya. Ya, artinya melalui Pak Mediator. Sebelum ke majelis itu belum kami dengar alasan konkret tanggal 16 kok tidak bisa ditandatangani, karena menurut info dari Adinda bahwa tanggal 16 itu pada kumpul karena ada pidato kenegaraan dari virtual ya kan ya. Cuma waktu itu pimpinan ada hadir. Sudah kita sampaikan juga melalui kesekjenan, kita sampaikan ke beliau dan beliau yang melanjutkan juga. Enggak, yang ingin saya dengar konkret, tanggal 16 itu para wakil ketua kan hadir. Hadir ya. Sudah disampaikan belum bahwa dia harus menandatangani surat kuasa? Sudah disampaikan Bang, cuma akhirnya sampai pada kesimpulan. Jangan kesimpulan dulu, apa jawaban mereka ketika ditanya mau nggak tanda tangan gitu loh. Ya, prosesnya berjalan seperti itu karena seperti saya katakan tadi, artinya melalui kesekjenan, kemudian biro pimpinan sudah disampaikan satu persatu, sudah disampaikan juga. Maksud saya ada kata menolak kah atau nggak mau atau bagaimana begitu loh supaya jelas. Di awal kan saya sampaikan secara prinsip beliau tidak keberatan misalnya dengan perkara ini Pak, kira-kira begitu. Cuma saya secara legal
request tadi memang kuasa yang sudah ditandatangani kedua dianggap bahwa ini kuasa yang bisa disampaikan. Pada prinsipnya semuanya teman-teman. Ya, sebentar. Jadi Nah, kalau misalnya tidak keberatan Anda mengisi, saya kira alangkah baiknya kuasa tetap nanti kami daftarkan, kemudian mediasi pun, misalnya apapun hasilnya, apapun yang disampaikan, kita sampaikan kembali. gini, saya kan mewakili prinsipal nih rakyat. Ya. Jangan lupa loh, kita ini rakyat yang berdaulat yang mulia. Menurut Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan di tangan rakyat. Mewakilkan kepada kalian sebagai DPR. Ini mekanisme negara kita kan begitu. Tapi ketika kalian digugat oleh rakyat langsung, kok kalian nggak datang gitu loh. Bahkan tidak mau tanda tangan. Saya asumsi tidak mau. Kalau mau apa susahnya? Kan sudah kumpul. Kemarin ini bukan baru hari ini. Ini adalah sebulan lalu sudah kita ingatkan. Mana tanda tangan itu? Kau berjanji tanggal 16. Ya. Tanggal 16 sudah berlalu. Tapi faktanya tidak juga terjadi. Itu sudah kita sampaikan. Ya udah, Anda nggak salah. Anda udah jalani tugas. Yang saya ingin lagi kritik serius nih, ulah tindakan, pikiran dari anggota-anggota DPR ini yang menurut saya cacat berpikir, cacat moral, jadi cacat tindakan gitu loh. Akhirnya jadi cacat hukum gitu yang mulia. Ya, ini cacat hukum itu akibat dari 3 rangkaian sebelumnya. Cacat berpikir, cacat moral, cacat tindakan. Maka tindakannya jadi salah secara hukum. Itu yang disebut cacat hukum. Nah sekarang karena saya mewakili dari prinsipal, saya mohon dengan izin prinsipal, saudara yang mau mewakili bicara siapa? Silakan. Singkat jelas, mohon izin. Ini kan mediasi. Saya nggak bisa mengklaim-klaim sendiri saja. Bagaimana rakyat maunya? Mau sendiri atau diwakili atau mau langsung? Udah ngomongnya dulu, ngomong. Ya, terima kasih Majelis. Jadi harapan kita begini. Ya, jadi dalam mediasi Depan aja ada apa? Di. Ke depan aja depan. Sini aja, depan ada. Ya, Ya. lebih jelas. Gitu. Nggak apa-apa jadi terdakwa dulu lah. Di situ ya, udah situ aja. Udah. Nah, jadi harapan kami selaku prinsipal, kebetulan ini kan yang data prinsipal yang hadir ini kan jauh-jauh semua. Saya sendiri Kerawang, belum lagi ada yang Bandung, dari Makassar, dari Medan. Ini kan setiap minggu harus mengeluarkan biaya rutin. Nah kalau DPR kan enak, ada uangnya. Kalau kita ini kan setengah mati, apalagi kondisi hari ini kita setengah mati cari duit gara-gara PPKM-nya ini Pak Jokowi ini kan. Jadi tolong juga anggota DPR, kami menginginkan karena kan jajaran ketua ada juga wakil ketua. Jadi harapan kita ini wakil ketua juga ikut bertanda tangan di situ agar supaya jelas konkret, tidak ada lagi nanti mengklaim-klaim. Nanti kalau misalnya ketuanya nanti dikalah sama gugatan oleh TPUA, nanti bilangnya ketua aja, wakilnya nggak terlibat. Nah ini yang kita tidak mau ada sumir. Jadi kita inginkan menyampaikan kepada rakyat Indonesia semua itu secara terang benderang. Jadi yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah DPR atau ketuanya saja? Inginnya kita itu seluruh DPR karena hari ini memang sudah sangat disfungsional. Ya kan harusnya juga kemarin tuh waktu rapat itu harusnya undang kita datang ke situ dengerin pidatonya Jokowi. Bener gak dia ngomong begitu? Biar Jokowi juga tahu nih rakyat nih udah banyak yang kesusahan, biar dengar langsung juga. Kenapa mesti kita dihalang-halangi untuk hadir di sana? Dia sudah tahu TPUA menggugat, undang dong TPUA kemarin dengerin ke sana. Pidato kenegaraan itu supaya jelas juga Jokowi bener nggak dapat itunya informasinya. Nah, jadi untuk itu kita harapkan, mohon sekali lagi kepada kuasa hukum daripada DPR ini, tolong kepada wakil-wakil itu ikut bertanda tangan. Ya kan, sebagai bentuk tanggung jawab dia kepada rakyat. Ya, dituduh disfungsional marah, tersinggung. Ya, buktinya begini. Masa tanda tangan aja nggak mau, padahal ini udah berkali-kali loh sidang. Ini sudah sidang keberapa ini? 8. Udah ke-8. Masa cuma minta tanda tangan? Giliran tanda tangan cek gampang. Gimana sih ini DPR? Gitu aja Pak. Demikian. Satu lagi Ibu Leni mana? Yang jelas Pak gendernya makin gini, begini, kita bencong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Hakim Mediasi. Ya, terima kasih. Saya bingung harus ngomong apa ya, karena berkali-kali saya udah bicara untuk menyampaikan hal ini. Kenapa DPR itu seperti ini gitu. Hanya ingin saya sampaikan sama dengan Deng Wahidin tadi, hanya sedikit saya tambahkan. Apa sih salahnya kalau beliau-beliau yang hadir gitu, jangan dikuasakan kepada kuasa hukum. Ini beliau ketua TPUA loh, Profesor Dr. Edi Sugiana. Masa iya sih kok dipandang sebelah mata, padahal beliau ini sudah begitu apa ya, sudah begitu luar biasa lah kalau menurut saya. Kenapa? Apakah DPR ini menganggap bagaimana? Mereka dipilih oleh rakyat. Mohon ini, mereka dipilih oleh rakyat, bahkan mengemis-ngemis ketika mereka akan kampanye. Saya juga sering jadi tim sesnya. Ketika sudah duduk, Masya Allah, mereka sudah lupa. Mohonlah Pak, disampaikan kehadiran beliau. Itu saja. Kami dari Bandung, bukan hal yang bagaimana ya, setiap 3 hari sekali, seminggu sekali datang ke PN ini. Itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya dengan mak-mak militan yang ada di sini. Saya mohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati saya, mohon anggota DPR, ketua maupun wakil maupun yang mewakili, mohon untuk dihadirkan di pengadilan ini. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba langsung yang Bu Kurnia sebagai lawyer. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini yang mulia, mohon maaf ya, ini bukannya dukun, bukan ini. Seperti sudah bisa diprediksi gitu. Ya. Oke, mediator. Oke. Tapi saya memuliakan yang mulia gitu ya. Karena memang penting yang mulia itu. Enggak apa-apa. Iya, mulia itu penting karena pada saat keadaan tidak menentu, hanya kemuliaan lah yang kita harapkan, kan begitu. Boleh saya katakan saya sudah memprediksi ini, mohon maaf ya. Karena itu bisa dilihat dari lagak langgamnya kalau kata orang Sumatera itu. Mohon maaf, saya ingin mengatakan, hai DPR, ya, ada rakyat, ada kondisi negara yang sangat luar biasa, parah, outrageous kata orang itu ya. Anda di mana? Apakah Anda merasa Anda lebih tinggi daripada kami? Mungkin kami hanya terdiri daripada pedagang asongan, mungkin hanya terdiri dari orang-orang biasa. Tapi jangan lupa, kami adalah pemberi mandat, ya. Saya mohon maaf, untuk apa Puan Maharani atau yang lain-lainnya sibuk menjajakan diri di jalan-jalanan, menunjukkan mereka melalui baliho-baliho, menunjukkan bahwa mereka sebagai seorang yang hebat, baik, beriman dan segala macam. Tunjukkan pada hari ini, tidak banyak yang melakukan gugatan. Maka inilah sarana bagi Anda untuk hadir menunjukkan diri Anda. Saya terus terang mengatakan, Pak, ini kan belum masuk pokok perkara ya, kita masih boleh curhat lah begitu. Tidak satu hari pun kami diberi kebahagiaan. Dalam 3 hari ini beberapa peristiwa terjadi. Ya, kita 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Apa yang terjadi? Saya mau menampakkan salah satu berita di koran ya. Laskar Merah Putih ingin melakukan pengibaran bendera pusaka besar. Apa yang terjadi di kawasan Pondok apa tuh? PIK itu singkatan dari Pantai Indah Kapuk. Yang kita sinyalir ini tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia atau bagaimana? Dan itu aparat yang melakukan penjagaan, Satpol PP dan sebagainya. Kalau memang dikhawatirkan Pak, bahwa itu akan mengundang massa sehingga akan merusak rencana pengamanan pandemi ini, bisa Anda lakukan, Anda yang ambil benderanya, petugas yang pasang, sehingga hati bangsa Indonesia ini menjadi bahagia bahwa ini masih negara kami. Tapi apa yang terjadi Pak? Bahkan Abu Dhabi, ya, yang merupakan salah satu kota milik daripada Uni Emirat Arab, 12 kotanya Pak, 12 kotanya atau maaf 12 gedungnya itu diberikan lampu warna-warni merah putih. Mereka ikut merayakan Pak, ya, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa saya sampaikan lewat sebuah pantauan Dewi Suryani, dia mengatakan ada 12 gedung setidaknya yang menampakkan bendera merah putih berkibar di situ, walaupun hanya berupa sinar cahaya, yaitu Abu Dhabi Municipality, Ethnoc Building, Emirat Palace, Sky Tower Marina Mall, Abu Dhabi Global Market, setidaknya 12. Bagaimana ini Pak? Negara lain, ya, silakan. Negara lain memikirkan kita Pak. Allahu Akbar. Tapi di negeri sendiri kita terjajah.
Apakah ada penjelasan mengenai TKA yang masuk? Tidak ada sampai hari ini, Pak. Ini DPR gimana sih? Aman-aman aja? Anda ini peduli atau tidak? Ya. Nah, kalau saya ingin lebih jauh lagi, Puan Maharani adalah anak dari Megawati. Ya, kakeknya adalah Insinyur Soekarno. Orang yang dengan lisannya ya mau melepaskan belenggu penjajahan. Lalu mengapa sekarang keluarganya seperti ini? Peduli nggak dengan bangsa ini? Satu tanda tangan Anda mewakili yang lain. Saya menganggap tidak ada keinginan untuk ya menandatangani. Ini ada apa? Permainankah dengan rakyat? Jangan bermain-main dengan rakyat, Pak. Sejarah membuktikan Bung Karno dengan ketampanan, kegagahan, kecerdasannya tumbang juga, Pak. Ya. Pak Soeharto tidak kurang-kurang gagahnya, berwibawanya, the smiling general, hancur juga, Pak. Walaupun pada akhirnya air keruh itu akan turun dan terlihat siapa yang salah, siapa yang benar sebagai kemanusiaannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. So, saya ingin mengatakan, Pak Lukman kemarin pada pertemuan yang lalu saya katakan ya mohon maaf nih Pak, ini bukan galak-galakan Pak, kami kesini ini bertaruh nyawa Pak, ya jangan katakan kami aman, belum tentu negara ini suka dengan gugatan ini Pak, ya kami datang setidak-tidaknya hayap hari ini 400.000 ngeluarin Pak, harus saya katakan ini, sementara saya mohon maaf nih ya saudara-saudara tahu sekalian, lagi nggak punya kasus Bu, mohon maaf ini, kemarin dia baru dipecat sama salah satu ini klien karena kita sakit dan sebagainya, tidak perlu orang tahu, yang penting sekarang ayolah ya, segala finansial yang Anda miliki, kemewahan yang Anda punyai, kendaraan yang bagus, tunjangan yang bagus, itu rakyat yang bayar. Pada saat kami menginginkan Anda hadir, tembok tinggi membentang, seakan-akan Anda tidak tersentuh, di untouchable. What's going on? Ya, saya mau bilang itu. Tolong Pak, Bapak walaupun bukan anggota legislator, tapi suka tidak suka Anda adalah sebagai duta hari ini. Jadi harusnya Pak Lukman, Anda lebih tegar. Anda katakan situasi kebatinan di sini. Udah marah rakyat ini, Pak. Mau ngapain lagi sih? Pak Jokowi tidak bisa dengan menampakkan kesederhanaan, memakai pakaian yang disinyalir adalah pakaian suku bangsa Baduy ya, yang kita cintai juga, untuk menunjukkan kesederhanaan. Yang terjadi apa, Pak? Sebuah kemiskinan yang tampak oleh orang, ya kan? Apa yang hendak dia sampaikan di sini gitu? Kita sudahlah cukuplah bermain-main pencitraan dan sebagainya. Negara ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Saya kira demikian. Mohon Yang Mulia, ada sebuah inilah menurut saya ya, kita tidak boleh peradilan hanya sebagai sebuah seremonial. Kami datang ke sini dengan sungguh-sungguh berharap bahwa ini akan jadi ladang amal kami di akhirat kelak. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia melakukan semacam pemantauan yang sebenarnya atas itikat masing-masing pihak. Saya menganggap DPR tidak punya itikat dan tidak berhak dia menjadi wakil kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi singkat. Saya hanya menambahkan, saya rasa ini ada sebuah permainan bahasa tentang tidak menandatangani hal teman-teman yang lain, saudara kami yang lain. Sementara ketua saja menandatangani. Apakah mereka tidak menghargai ketua atau ini memang single fighter gitu? Atau memang ini memang harus hanya ketua saja? Dapatkah mereka memberikan sebuah konsekuensi kepada ketua? Jika ada hal yang terjadi bahwa ini memang diserahkan kepada ketua, coba kami dilihat surat bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada ketua, mungkin itu akan menjadi sebuah legal juga gitu. Kalau mereka keberatan menandatangani, tapi kami minta jangan hanya sekedar tanda tangan. Kalau bisa hadirlah di sini, lihatlah nurani kalian itu. Kami di sini juga dengan rasa berbagai macam rasa di sini. Ya saudaraku semua yang hadir di sini dengan perjuangan ekonomi, dengan perjuangan nyawa kami datang ke sini dengan sangat ada miris lah di sini. Mohon pertimbangan. Saya sekali lagi minta pada Adinda Lukman, apakah ini benar-benar disampaikan dengan yang sebenar-benarnya? Jangan asal bapak senang, asal ibu senang saja. Maksud saya, sampaikan agar mereka terbuka hatinya. Nih loh keadaan rakyat Pak. Kami, apakah Adinda sanggup mengatasi ini? Maksud saya begitu. Jadi jangan mengambil kesimpulan saat ini bahwa ketua itu tidak mampu untuk mengatasi semua hal yang terjadi saat ini. Mungkin kurang usaha dalam meminta tantangannya. Ya, atau mungkin ini ada sebuah sandiwara di balik ini, hanya Allah walam lah yang tahu.
Yang penting tolong jangan rakyat disandiwarakan. Kami butuh keadilan. Mau kemana lagi? Harusnya kalian yang di sini. Terima kasih. Silakan, brother. Mediator yang saya hormati, saya ingin mengembalikan pada kondisi objektif hal-hal yang sudah disepakati pada mediasi sebelumnya. Ada dua hal yang disepakati dan hari ini tak satu pun dilakukan oleh tergugat. Pertama soal surat kuasa yang dilengkapi, yang kedua soal kehadiran prinsipal atau setidak-tidaknya pimpinan DPR RI dari Komisi 3. Jadi saya ingin konfirmasi, tegaskan kembali kalau memang persoalannya mereka berkenan tanda tangan saja. Bolak-baliknya kartu surat kuasa ini mengkonfirmasi mereka nggak mau tanda tangan begitu. Saya mau tegaskan di majelis mediasi yang mulia ini, apa maunya Aziz Samsudin nggak mau tanda tangan? Puan saja bisa tanda tangan, Aziz kenapa nggak tanda tangan? Apa maunya Dasko nggak mau tanda tangan? Yang lain saja bisa tanda tangan, Dasko tinggal tanda tangan mudah. Apa maunya Rahmat Gobel, Caimin, kenapa nggak bisa tanda tangan? Susah apa? Apa nunggu stroke dulu kalian? Jadi saya marah, benar-benar marah karena di sini saya tidak saja sebagai kuasa, bahkan suasana kebatinan saya adalah prinsipal rakyat Indonesia yang merasa dilecehkan oleh DPR RI. Jadi saya tidak terima dua-duanya. Kalaulah hari ini mediator datang saja salah satu untuk mengkonfirmasi kekecewaan surat kuasa yang tidak lengkap, mungkin batin ini agak lega, ada Arteria Dahlan lah, atau tadi yang disebut dari PDIP siapa tadi namanya, Basara, datanglah Basara ke sini. Paling tidak itu akan melegakan kami. Ini benar-benar mengecewakan ini. Benar-benar saya kecewa. Sampaikan saja kepada DPR, kecewa rakyat. Saya tidak mau langsung ke sana, tapi saya ingin dulu komitmen dari DPR RI. Kalau memang mereka orang-orang yang layak disebuti dengan gelar yang terhormat. Mohon maaf mediator, sebagai sahabat saya tetap mohon maaf. Ini mumpung dan mudah-mudahan mengkompensasi kemarahan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rich. Ya, Azam. Silakan. Terima kasih yang terhormat mediator dan rekan-rekan semuanya termasuk pengunjung. Jadi gini, ini yang disebut administrasi cacat secara moral dan hukum yang dilakukan oleh DPR. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan surat kuasa belum juga didaftar, belum kan? Belum. Itu dia. Bayang. Kalau misalnya kembali pada surat kuasa yang awal, para penggugat misalnya oke, kami serahkan. Jadi begini. Alasan tidak didaftar tentu jelas secara formal bahwa memang para anggota dan wakil DPR ini tidak menandatangani, dan ini tolong dicatat bahwa DPR yang dipilih rakyat, uang semua dari rakyat, pendapatan yang luar biasa kayanya dari rakyat, sampai minimal kalau nggak keliru uang reses saja udah 500 juta, mungkin bisa saja lebih, bahkan yang lain-lain setahun bisa 5 miliar 6 miliar kurang lebih. Ini sudah menjadi, mohon maaf ini ya, pengkhianatan terhadap rakyat. Kenapa? Untuk menandatangani saja, tadi yang sudah disebutkan oleh rekan kita Ahmad, sisa 4 orang saja, sulitnya minta ampun, dan seolah-olah ya hakim mediator ini melecehkan kepada rakyat, dan ini bukti yang nggak terbantahkan. 3,5 bulan kami menunggu kabar, ingin kami meluruskan semua proses hukum, kalah menang itu urusan belakang, namun fakta ini diabaikan oleh para wakil-wakil rakyat kita yang mendapatkan fasilitas luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Ini fakta yang tak terbantahkan. Jadi sangat ironis sekali bahwa administrasi yang begitu besar DPR RI ini dibuat cacat secara moral oleh para wakil-wakil rakyat sendiri. Buktinya untuk meminta tanda tangan saja sepertinya dipersulit. Bukan seperti.
Iya, Fakta. dipersulit secara fakta. Dengan alasan apapun, ini sudah tidak layak. Mereka-mereka ini yang duduk di DPR mengatasnamakan wakil-wakil rakyat. Ini sangat tercela moralnya. Kalau begini ini. Padahal kami ini ingin tahu, rakyat ingin tahu melalui lembaga TPUA. Sederhana kok sebenarnya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan tinggal dijawab. Tapi faktanya begini. Jadi hakim mediator bahwa bisa disampaikan juga kepada majelis nanti bahwa apa keinginan rakyat yang dilalui oleh gerbong lawyer yang kami ini dan ketuanya Profesor Egy Sujana sudah bisa dibaca bahwa para wakil-wakil rakyat ini menghina rakyat sendiri dan dia dengan cara mempublikasikan bahwa dirinya tercela, dirinya juga secara moral cacat. Ini apa yang saya katakan sampai segini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya jika ada waktu mau menandatangani. Tapi kalau itu tidak, maka ini menjadi catatan serius khusus kepada hakim mediator untuk disampaikan kepada hakim majelis atau apa yang terbaik. Karena ini sudah jelas cacat moral. Bayangkan mereka ini dibiayai besar oleh rakyat. Luar biasa kayanya. Ribuan triliun. Duitnya sudah nggak karu-karuan. Tiap tahun triliunan pengeluaran itu. Reses aja 500 Reses 500 kurang lebih. juta. 500 juta reses setiap 3 bulan ya kalau nggak keliru ya. Bayangkan. Dan terus terang saja selain dari rakyat dilecehkan, maaf rekan kita juga dari kesekjenan dan di Biro Hukum, Anda harus menerima bahwa Anda dilecehkan secara terang-terangan. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang kesekjenan saja yang sudah diakui legalnya. Begitupun juga orang Kabiro Hukumnya dilecehkan dengan cara begitu. Wah, ini keterlaluan, sangat keterlaluan ini. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi catatan kepada hakim mediator dan rekan kita juga. Saya terima kasih. Mudah-mudahan semua rakyat ini akan tetap bersabar karena kesabaran rakyat ini akan dijawab dengan kontan oleh Allah. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu karena Allah yang maha tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya saya ambil sikap sebagai ketua dari tim pembela ulama dan aktivis. Semua yang hadir di sini saya amat sangat muliakan dan hormati. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal. Satu, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR sebagai organ dari superbody. Kalau dulu tertinggi. Nah, implisit MPR juga adalah anggota DPR. Nah, oleh karena itu di dalam konteks sebagai superbody di negara ini diakui oleh undang-undang yang melaksanakan kedaulatan dari rakyat ini, tapi mereka sudah jadi wakil rakyat, malah melecehkan rakyatnya itu sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua, kita memakai sistem trias politika. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Kalau kita mau cermat, Pak Daryanto, sebagai mediasi, ini 3 lembaga ini diuji dalam peradilan ini. Eksekutif kita gugat, nggak datang, ngasih kuasa juga enggak, cuma Jaksa Agung sama Menseknek, yang padahal kita tidak gugat dia, tapi sudahlah, kita sudah maklumi karena ada pendekatan Kepres dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk itu. Sekarang
konteks legislatif. Sama dengan kelakuan eksekutif. Padahal fungsi di dalam kerja trias politika itu, yang dimaksud legislatif itu mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintahan nggak benar, dia harusnya benar gitu loh. Kok ikut-ikut nggak benar, nggak datang begitu loh. Ikut-ikut tidak mau tanda tangan lagi. Maka dalam hal ini kalau harus dipisah, saya hormat dengan Puan Maharani sebagai ketua mau tanda tangan. Tapi wakil ketuanya pada bagaimana begini Pak? Nah, jadi poin pentingnya apa? Kita rakyat sudah dilecehkan, ya. Eksekutif sudah sangat yang melecehkannya. Sekarang DPR melecehkan juga rakyat, Pak. Kemudian yudikatif, tidak bermaksud mengevaluasi Pak Daryanto nih sebagai hakim dalam hal ini mediasi, ya. Yudikatif juga tidak menunjukkan dirinya setara, takut betul sama eksekutif. Padahal yang nyumpah jabatan presiden itu Mahkamah Agung, atasannya Pak Daryanto tuh sampai ke Mahkamah Agung. Nggak berani ngeluarin dari mekanisme administrasi peradilan, panggil itu presiden. Karena ini sidang, harus hormati yudikatif ini. Oleh karena itu yang mulia, dalam pengertian sebagai mediasi, saya menyarankan coba bikin surat dari lembaga peradilan ini, panggil mereka itu, panggil. Kalau nggak berani juga yang mulia, apa artinya jadi hakim? Tidak bermaksud saya mendikte, apa artinya? Kalian tuh wakil Tuhan di sini nih. Di sini nih wakil Tuhan tuh namanya hakim. Keputusan kalian selalu demi ketuhanan yang Maha Esa. Rasa keadilannya itu. Jadi kalau juga tidak berani yudikatif, udah hancur negeri kita ini. 3 pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif, nothing semuanya. Jauh lebih pintar rakyat-rakyatnya semua tuh pinter-pinter tadi itu. Kok wakilnya blow on begini sih, nggak berani. Jadi ada tidak connecting, berarti apa? Pemilunya kalian tuh bukan pure dari pilihan rakyat. Kalian bayar, kalian nipu, kalian membuat korupsi-korupsi tersendiri. Itu kesimpulan yang terkonfirmasi dengan kata-kata kita ini semua tadi itu. Rakyatnya pada pinter-pinter gitu tadi. Berani, kok wakil rakyatnya nggak pinter, nggak berani. Nah janganlah ini juga ada pada yudikatif, jangan yang mulia. Anda itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Saya minta dengan hormat, kita setara dalam konteks mekanisme hukum. Kita penegak hukum, 1 hakim, 2 jaksa, 3 polisi, 4 kami advokat. Pasal 5. Itu pasal 5 pasal 5 ya dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah pasal 16-nya kita sebagai advokat tidak boleh dikriminalisasi. Saya ngomong begini nih, jangan dikriminalisasi. Nggak bisa. Ini di ruang pengadilan, di luar pengadilan juga tidak boleh. Tapi ancaman pada saya, segala macam bentuk caci maki lewat bullshitnya semuanya itu, teror itu kami alami Pak. Itu kata bukurnya tadi jelaskan, ini menyambung nyawa. Siapa Pak? Kalau kelompok mereka gerakan preman-premannya, kita dibunuh di tengah jalan, nggak mustahil bos. Diracun. Atau diracun atau apa? Ini semua ini. Jadi jangan dikira kita ini tidak berkorban jiwa dan raga kita untuk kepentingan rakyat. Jadi saudara Lukman, kalau Anda punya moral, ya Butri juga ya, kau tolak surat kuasa, nggak mau. Karena Anda juga rakyat. Saya ini wakilin kalian. Jangan kalian udah duduk enak jadi pegawai negeri, di kesekjenan di biro hukumnya, kalian terima gaji tiap bulan, kalian nggak memikirkan rakyat. Itu sama juga kalian tuh murtad kepada agama Allah. Karena lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah. Atasan yang salah. Murtad, musyrik, murtad, udah pasti otomatis. Saya tidak berdakwah, tapi saya menyatakan statement keyakinan agama Islam itu begitu. Kalau kalian ngaku Islam, apalagi namanya Lukman,
Ya, Masya Allah, itu nama yang dimuliakan Allah tuh. Coba kau tolak itu. Nggak mau saya. Mungkin kau dipecat. Allah ganti nanti rezekinya. Nggak usah jadi ketakutan. Oleh karena itulah, saudara-saudara semua yang hadir di sini, ini peristiwa ibadah. Jangan dikira tidak ibadah, Pak. Kami berjuang untuk menjalankan keyakinan kami, menyatakan di muka pemimpin yang zolim itulah jihad sesungguhnya. Allahu Akbar. Tidak bermaksud memprovokasi, tapi itulah yang mulia. Jadi tegas kami tolak, tidak mau dilanjutkan mediasi ini karena nggak ada gunanya. Mereka tidak mewakili rakyat sebenarnya. Oleh karena itu terpulang kepada yang mulia sebagai mediator bagaimana akhirnya. Tapi yang pasti kita tolak. Setuju? Bukan atas maunya saya sendiri kan? Mungkin Pak Mediator, saya kira kalau dari sisi kita prinsipnya begitu Ibu ya, kita kembalikan dulu majelis. Dan kuasa setelah ini kami letakkan ini. Dan apa yang kami janjikan kemarin sudah kita jelaskan. Terima kasih Pak Mediator. Jadi sudah semua yang disampaikan oleh pihak penggugat ya, tidak akan sampaikan lagi pada pihak Sudah cukup ya bilang cukup ya. Tugas kami ini hanya sebagai mediator. Mediator itu ya tidak bisa memaksa majelis hakim. Kalau majelis hakim sampai nanti pihak tergugat itu bisa dipanggil tidak hadir ya dianggap tidak hadir. Ya, tidak menggunakan kami. Iya begitu. Di sini juga kedua DPR dan para wakilnya. Tapi yang ada di sini nanti itu hanya mewakili sebagai ketua DPR ya. Wakilnya nanti tak tentukan tentang wakilnya tidak hadir dan tidak menggunakan. Iya. Tanda tangan ini. Karena memang mekanisme, makanya kami berpedoman pada awal itu. Sebenarnya kemarin itu majelis tidak menolak kuasa kita bahwa memang ada keberatan dari para penggugat, kami laporkan ke kami. Sampai pada kesimpulan kami berpegang pada surat kuasa yang sudah kita sampaikan. Kira-kira itu ya. Klarifikasi yang mulia, kemudian majelis juga menerima keberatan kami dan kemudian diperbaiki surat kuasanya, dan kuasa itu yang tidak dilengkapi hari ini. Jangan disepelit informasinya, jangan di framing seolah-olah cukup dengan satu surat kuasa. Kalau tidak hadir nggak apa-apa, batal, gagal, nggak ada masalah. Saya tunjukkan pada rakyat memang beginilah kelakuan DPR. Tapi jangan mensplit persoalan di majelis yang faktanya tidak demikian. Tanggal 16 janjinya. Ya, kira-kira begitu Pak Mediator. Artinya kami kembalikan ke majelis dan kami sudah sampaikan. Dan kami daftarkan. Dan daftar tetap itu aja. Iya, itu. Nah, nanti kan tidak bisa memaksa misalnya apa tunjukkan kuasanya. Apalagi tugasnya sebagai mediator itu hanya begini. Jadi mediator ini yang ditunjukkan kepada saya kan hanya kuasa. Ya, hasilnya tidak ditunjukkan. Ya, nanti bisa. Cuma kalau mediator memang nggak ada. Sulit. Udahlah kita terima nama yang Kuasa dari ketua DPR saja ya. Iya, ketua DPR. Secara kelembagaan. Wakilnya adalah Secara kelembagaan ini ya. Karena Instruksi yang mulia. jadi yang mulia. Tidak bisa kolektif kolegial. Ini kan pesan saya. Iya. Iya, iya. Saya akan menyampaikan apa adanya. Siap. Jadi ya nanti di catatan saya itu ada bahwa tidak boleh catatan dalam anggaran. Iya. Pihak penggugat dari ini, pihak tergugat hanya kuasa dari ketua DPR. ketua DPR. itu aja. Yang wakilnya ya tidak hadir dan tidak menangani kuasa. Begitu. Saya tidak ada yang saya seperti itu. Semua akan terbuka. Kan begitu kan? Betul. Sehingga dari DPR menolak untuk diteruskan kan begitu. Iya. Berarti ini kesimpulannya mediasi gagal kan? Baik. Gitu ya. Ya. Gagal total. Tapi ada satu hal yang mulia, dengan hormat tadi saya menyarankan lembaga peradilan ini surati mereka, surati juga presiden,
sebisa mungkin dua hal, surat kuasanya atau datang ke peradilan. Itu saya kira luar biasa, berarti peran yudikatif itu jalan, mengawasi juga jalannya pemerintahan. Jadi nanti prosesnya kalau sudah terjadi di tangan saya, saya melaporkan kepada Ya. majelis hakimnya. Nanti majelis hakim menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak. Nah begitu ya Mulia. Ya. Memanggil. Di sana nanti kita persoalkan lagi. Iya gitu. Memanggil para pihak. Seolah-olah kita minta lagi mediasi tawar. Enggak kan udah tolak. Enggak, udah tolak. Ini katanya. Apa yang kita dikecil-kecilin sama mereka? Iya, ini hanya info aja, tapi benar dan tidaknya nanti tidak tahu. Jadi akan dari ketua majelisnya nanti untuk sidang berikutnya ini katanya tanggal Senin, Selasa tanggal 31 bulan 8 2021. Hari Selasa. Ya, Tanggal tanggal 31 ya. bulan 8 2021. Berarti Selasa Bulan 8. Ya, kita kan yang presiden belum ada. Sebulan lagi. hari ini DPR. 23. Oh iya. Nanti juga saya cek di ikut itu saya muncul. Informasinya tanggal 31. Oh iya. 8. Iya, sekarang 31 hari. 2 minggu ya? 2 minggu. Ya. Jadi ini karena gagal, Ya. ya mohon untuk kita Percaya ya. untuk saya sampaikan kepada Iya hari ini. Tugasnya begitu. Hari Selasa, Kita ya. fokus ke tugas kita aja. Nggak usah kita orang memang hari ini. Iya. Kita fokus tugas kita. Kamis. Malam Jumat. Tanggal 19 Nah, itu hak dia. Iya, coba nanti. Kalau udah. Saya bukan tugasnya Pak. 265. Saya bundanya yang Kemarin mediasi pertama tanggal berapa? iya. Waduh, lupa ya. Mediasi pertama tanggal berapa? Lupa Pak yang mulia. Seminggu yang lalu. 2 minggu. 2 minggu lalu. 2 minggu. 2 minggu yang lalu. 2 minggu atau Seminggu. Tanggal 10, Pak. 10? Oh ya, tanggal 10. Sekarang tanggal 18. Oh iya tanggal 10, tanggal 10. Tanggal 10. 9 hari, 10 hari. 19 hari. 9 hari. 9 hari. Iya, 10 Agustus. Sekarang 19. Nanti sidang lagi Mbak Panitra tanggal 31 ya. Yang presiden kapan ya? Beda, 23, beda, beda panitera dia. Berat semua. Pak Majelis, ini silakan Pak dari Demokrat. Jadi begini, kuasa Ini hukum bukan yang majelis ya, kok masuk belum. Iya. Mediator. Mediator. Ya. Jadi begini. Enggak ke depan. Sebenarnya apalagi memang tadi upaya-upaya mediatornya seperti yang tadi ini berusaha untuk menyambungkan dua pendapat. Cuma dalam kerangka ini, dalam konteks yudikatif ini kita dorong juga ada gerakan moral daripada wakil DPR yang terhormat ini. Jangan karena dia mentang-mentang merasa menjadi pejabat lembaga tinggi negara, lantas memandang rendah rakyat yang ada yang hadir hari ini. Jadi fungsi daripada pengadilan juga ini untuk menggugah gerakan-gerakan moral oleh pejabat-pejabat kita yang hari ini saya anggap cacat moral dengan tidak datang ke sini. Ya kan? Tidak eksekutif, tidak legislatif. Ketika berhadapan dengan rakyat, mereka semua minggir. Nah, giliran pada pilpres, pemilu-pemilu sebentar, datang baru temui rakyat. Tidak begitu konteksnya. Kita ini konteks bernegara, dengarkan dulu ini aspirasi dari rakyat secara langsung. Karena Anda pun dipilih secara langsung. Ya kan? Nah, ini jadi dalam forum ini saya meminta juga kepada Bapak Yudikatif, karena sebagai apalagi ini marwah pengadilan kita ini yang semakin hari semakin terdegradasi juga kepercayaan publik terhadap pengadilan kita. Tolong juga ditegaskan secara moral, berupaya sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya hadirkan juga prinsipal daripada yang kita gugat hari ini untuk datang ke sini. Sama-sama kita, saya prinsipal daripada perwakilan dari rakyat, mereka dari lembaga tinggi negara yang harusnya memang harus berhadapan dengan rakyat. Jangan cuma kasihan juga Anda didatang-datangin ke sini. Berani dong wakil ini. Apalagi sudah ada kuasa-kuasa
Seperti begitu. Supaya wibawa pengadilan kita ini bagus. Kasus ini dipantau dalam dan luar negeri. Apa kata dunia? Apa kata dunia internasional? Lihat pengadilan kita, pejabat-pejabat kita. Temui rakyatnya aja takut. Ya kan? Oke. Itu aja. Sekarang udah dicukupin. Dari pihak hari ini yang akhir ya, tanda tangan putus dari pihak. Emosi aja nih memang anggota DPR. Susah memang kita mau baik-baik. Baik bahasanya maupun kecipannya bahasa. Susah kita mau bicara baik-baik kalau ini. Ini gara-gara istri saya pala merah. Bubur nih, kami tanda tangan. Ya, nanti. Bagaimana mau prestasi bagus? Kita terkenal lagi sekarang di sini. Amin. Saya jadi kota DPR saya pasti. Besar bayarannya. Enggak. Ini kamu ke saya ke sini kota. Kita ongkos sendiri. Besar bayarannya. Dia masuk sudah jadi begitu sudah tidak ada ongkos lagi saya jual yang baru. Iya. Dia nggak tuh membawa sendiri maksudnya. Tanggal berapa nih, Bun? Kita tanda tangan. Semua. Ayat 1 ayat 3 terkait dengan negara hukum. Apa? Itu salah kasih. Tolong ini yang tanda tangan prinsipal aja. Iya, Jangan orang di luar prinsipal, jangan. Prinsipal aja. Prinsipal aja.
prinsipal aja. Prinsipal, masuk enggak? Ada yang salah? Nggak usah, Tayati nggak usah. Prinsipal aja. Ada yang salah sebentar. Prinsipal nggak nomor telepon. 421. Semangat sekali sih, itu sebuah kegagalan. Bukan mediasinya gagal. Juga gagal. Udah. Ada yang mau tanda tangan lagi nggak? Tanda tangan lagi. Prinsipal doang. Prinsipal aja. Ya. Patuh prinsipal. Diwakili salah satu korban. Hanya tidak berhasil aja, Pak. Dan suruh Pak Juli. Nah, namanya tertulis Pak. Maksudnya bisa caranya. Dari pihak demikian mediasi yang kami jalankan sejak tanggal 28 ya foto nanti tanggal 19 kami berupaya para pihak tidak bisa memaksa di sini tidak berada pada pendapatnya sesuai dengan surat kuasa dan nanti silakan masing-masing itu diperjuangkan melalui sidang majelis hakimnya ya. Kami melaporkan bahwa mediasi ini adalah gagal untuk mencapai kesepakatan. Intinya seperti itu. Dan terima kasih atas kehadiran dan juga tergugat maupun tergugat ya kuasanya dari ketua BPN. Dan mediasi ini berjalan lancar walaupun tidak mencapai kesepakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.